Tapi kalau kita tetap bersemangat pagi, harusnya tetap segar. Nah, hari ini kita akan mulai ya melanjutkan pembelajaran kita ya. Pembelajaran kita yang ketiga, yakni tentang perumpamaan anak yang hilang ya. Ini adalah pertemuan terakhir dari materi kita mengenal Yesus dan karya-karyanya. Nah, sebelum kita masuk ke materi ini, kita mau ingatkan ada beberapa hal yang harus kita temukan ya. Ini dalam pembelajaran kita hari ini. Apa saja? Ya. Yang pertama, ya, diharapkan nanti kalian setelah pembelajaran ini kalian bisa mengungkapkan syukur ya melalui doa atas kasih Allah dalam sikap pertobatan. Lalu yang kedua, kalian nanti selama pembelajaran ini melalui bantuan video film kitab suci, kalian dapat menemukan langkah-langkah pertobatan melalui kisah perumpamaan anak yang hilang. Ya. Kemudian kalian juga nanti dapat menjelaskan pentingnya sikap pertobatan dalam hidup kita sebagai orang beriman. Dan terakhir nanti tugasnya adalah menyusun puisi tentang pertobatan. Ya. Nah, bicarakan saya dulu, semua sudah masuk ini ya. Dio lanjutkan ya, Dio ya. Semoga Dio selalu sehat. Kita melanjutkan pembelajaran kita. Ya. Nah, kita akan awali pertemuan kita seperti biasa dengan doa pembukaan. Siapa yang mau pimpin? Oke. Kalau ini berdiri, gitu. Boleh. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, siapa yang masih ingat akan kisah anak yang hilang ini? Masih ingat? Pernah mendengar kisah perumpamaan anak yang hilang? Siapa? Gak ada satupun yang pernah ingat? Di gereja, di sekolah minggu, ya? Alek, ingat kisah perumpamaan anak yang hilang? Gak ada kelompok ini? Gak ada juga? Oke, baik. Supaya kita paham akan kisahnya, mari kita lihat bersama. Kita lanjut nonton videonya guys. Nah, Klik dulu tombol kita cermati ya. Sekali lagi, 5 sambil melihat pertanyaan panduan. Terima kasih, enjoy. Seseorang memiliki dua anak. Yang lebih muda memberitahu ayahnya, Bapak, aku minta warisanku sekarang sebelum Bapak meninggal. maka bapaknya setuju untuk membagi kekayaannya kepada kedua anaknya.
pulang pada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku tak berdosa pada Tuhan dan engkau. Aku tidak baik bersama anakku lagi. Lakukanlah aku seperti pekerjaan. Tetapi saat ia masih di kejauhan, bapaknya melihat dia dan berbelas kasihan padanya. Ia berlari kepada anaknya. Dan ia memeluk dan menciumnya. Cepat, bawa yang terbaik dan kenakan padanya. Berikan cincin untuk jarinya dan sandal untuk kakinya. Ambil yang paling gemuk dan siapkan agar kita dapat merayakan. Anakku telah mati, tetapi sekarang hidup kembali. Ia hilang dan sekarang ditemukan. Dan mereka mulai merayakannya. Anak yang sulung ada di ladang, tapi ketika ia dekat rumah, ia mendengar musik dan tarian. Apa yang terjadi di sini? Adikku telah pulang dengan selamat dan bapakmu menyuruh kami menyembelih lembu terbaik. Anak yang sulung begitu marah sehingga tidak ingin masuk ke rumah. Bapaknya keluar dan memintanya untuk masuk. Selama bertahun-tahun aku bekerja untukmu seperti seorang budak dan selalu taat padamu. Tapi bapak tidak pernah menyembelih bahkan kambing kecil agar aku bisa berpesta dengan teman-temanku. Anak bungsumu telah menghabiskan uangmu dan sekarang dia pulang. Bapak menyembelih lembu terbaik untuk merayakannya. Hah? Ya guys, yang menemukan dari pertanyaan. Anakku, selalu bersama dan semua yang kumiliki adalah milik. Di meja kalian sudah ada lembar panduan pertanyaan untuk pendalaman materi kita yang bisa menjadi bahan diskusi. Silakan di dalam kelompok kalian coba temukan. Ya, sikap dari tokoh-tokoh itu, ya, sikapnya bagaimana? Ya, tadi sikapnya bagaimana? Silakan kalian temukan dari video tadi, kalian temukan. Ada siapa saja tadi? Siapa? Andra? Bapak dan anaknya. Anaknya ada berapa? Iya, ya tadi disebut siapa? Si bapak, si sulung, dan si bungsu. Ya, ada bapak, si sulung, dan si bungsu. Ya. Nah sekarang kalian lebih lanjut lagi coba, ya, sikap mereka. Ayo coba lihat, ingat kembali dari video tadi, sikap sang ayah itu tadi seperti apa? Membuat dia pulang apa? Apakah hanya karena rasa capeknya? Apa ya? Lapar dan hausnya hanya karena itu? Tapi apa yang membuat dia berani pulang? Tadi dia ingat karena bapaknya. Kemudian yang kedua mengakui bahwa aku sudah berdosa, ya, karena sudah minta harta pada bapaknya. Dia buat bersenang-senang, sekarang hartanya habis, yang nggak bisa Pak, ya. Jadi yang pertama itu menyesali, kemudian mengakui kedosaannya. Yang ketiga, membangun apa? Membangun niat, ya. Jadi aku harus kembali ke rumah bapak, meskipun nanti aku hanya dijadikan pekerja nggak apa-apa.
Yang penting aku kembali ke rumah Bapa. Ya, itu. Jadi pembangun niat. Dan yang terakhir, apa yang tepat? Ya, melaksanakan. Kalau kita akan tutup dengan melihat film ini, nanti kalian bisa menghubungkan. Pernah lihat film ini? Nah, ini yang menjadi kesimpulan kita. Pernah ya? Betul. Di morning reflection pernah kita lihat. Lihat, dia mulai merekam ketika melihat orang-orang mentertawakan dia rekam. Lihat lagi gambarannya, gambaran di film ini. Nanti ini sampai di mana ini? Ketika dimarahi retak. Semua retak. Tuh, lihat gambarnya. Berarti nih sampai di rumah lihat apa ya? Bapaknya ternyata juga retak, ibunya retak. Berontak maka ini juga apa? Iya, yang nggak retak lagi. Dan perhatikan ini. Setelah dia nggak retak, apa yang dia lakukan? Ya. Ketemu ayahnya dipeluk, mulailah retaknya. Ketemu ibunya dipeluk, ketemu kakeknya dipeluk, hilang semua yang retak. Itu adalah gambaran dari kedosaan kita. Dosa membuat retak, tapi pertobatan membuat pulih kembali. Begitu ya. Ini pesan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, sekali lagi untuk kita ingat ya. Ada 4 langkah pertobatan. Yang pertama berarti apa tadi? Menyesali kesalahan dosa. Kedua, mengakui kasih Allah. Tadi Allah yang berbelas kasih yang dikatakan Rachel. Yang ketiga, membangun niat untuk memohon belas kasih. Tadi kepada ayahnya, tapi kita kepada Tuhan. Dan terakhir, melaksanakan niat dan bersyukur atas belas kasih dan pengampunan Tuhan. Baik, sebagai akhir tugas, kalian nanti membuat puisi tentang pertobatan. Ya, kalian kerjakan di rumah. Nanti bisa dikirim di Google Classroom. Jadi terima kasih kalian yang sudah berusaha baik secara pribadi maupun dalam kelompok sudah mengerjakan ya, tugas-tugas hari ini dengan baik. Nanti pertanyaan panduan dikembalikan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh. Oke. Thank you. See you next time. God bless you.